Selamat datang kembali di penelusuran kita ya soal buku The Buddha's Lost Art of Gomno-dru and the Three Natures That Drive Us. Kita udah lumayan dalam nih bahasnya. Betul. Anda udah kenalan lah ya sama 3 sifat, baik buruk stagnan yang seringnya tanpa sadar ngendaliin kita. Terus paham juga kalau Anda itu sebenarnya wadah yang bisa milih. Bisa milih mau ikut sifat yang mana gitu kan? Iya, dan kita udah kupas tuntas juga soal Gaum-no-doru, seni menetapkan kondisi untuk tahu ini alat utamanya. Termasuk meditasinya, mengenali malatin atau racun mental, gimana tindakan jeri catak biru karma, sampai membayangkan sosok ideal kita. Lengkap sudah fondasinya. Nah, hari ini kita masuk bab 9, pembebasan di setiap momen. Fokusnya agak geser nih, dari sekedar paham ke gimana menghidupi ini semua, momen ke momen. Iya, ini bagian praktisnya ya. Gimana membawanya ke kehidupan sehari-hari. Misi kita yaitu menggali apa sih sebetulnya makna pembebasan di setiap momen menurut buku ini. Yang langsung bikin saya tertarik itu idenya kalau pembebasan itu bukan tujuan akhir yang jauh gitu. Justru sebaliknya, sangat bisa diakses. Di sini, sekarang juga, analoginya bagus itu, kayak jalan kaki. Oh iya, Setiap langkah itu ya bagian dari perjalanannya. Bukan cuma pas sampai tujuan aja yang penting. Pembebasan itu ya dirangkai dari momen-momen kecil kebebasan yang kita kumpulkan ini. jadi bukan nunggu pencerahan besar suatu saat nanti ya. Nggak perlu, justru aktif diciptakan lewat pengalaman kecil sehari-hari. Gitu sih intinya. Oke, terus gimana cara kerjanya? Maksudnya secara praktis, gimana kita bisa merasakan pembebasan momen ke momen ini? Mulainya dari kesadaran yang sederhana sebenarnya. Di buku digambarkan kayak kita sadar lagi megang bara panas. Bara panas, maksudnya Ya, pola penderitaan, kebiasaan buruk, pikiran negatif gitu. Langkah pertama, dan ini penting, bukan maksa lepasin bara itu. Tapi, tahu dulu, sadar kalau kita lagi megang itu. oh oke, cukup tahu aja dulu ya. Iya. Nah, disinilah Gamno-dirusen menetapkan kondisi untuk mengetahui. Jadi alat praktisnya, kita secara sadar menetapkan kondisi perhatian kita untuk tahu apa yang lagi terjadi. Bukannya langsung bereaksi gitu ya. Betul. Nggak langsung ke bawah arus. Misalnya nih, pas muncul dorongan marah, kita jeda sejenak. Nah, jeda itu Gamno-deru. Untuk tahu, oh, ini sifat buruk lagi aktif nih. Jadi kayak semacam interupsi sadar gitu ya ke mode otomatis kita. Menarik. Buku ini juga kan bilang masa lalu kita bebatuan bergerigi, karma itu nggak harus ngiket kita terus. Iya, nggak harus mendikte masa kini. Kita bisa milih nyambung ke sifat baik kapan aja, dan rasa lega, atau jernih, atau sekedar jeda dari ruwetnya pikiran pas kita berhasil, itu udah kayak secercah pembebasan katanya. Tepat sekali. Walaupun mungkin cuma sebentar, tapi itu nyata. Dan inilah inti ajakan bab 9. Latih Gamno-deru ini setiap saat. Setiap saat. Wah, kayaknya berat ya. Maksudnya bukan harfiah setiap detik tanpa henti ya, tapi sesering mungkin kita ingat untuk melakukannya. Penekanannya bukan di kesempurnaan. Kita pasti kadang lupa, kadang gagal, wajar. Oke. Tapi usahanya yang konsisten. Untuk kembali ingat, kembali menerapkan. Penulisnya bilang ini kayak keterampilan yang berkembang. Awalnya mungkin agak kaku, manual gitu. Butuh effort ya. Iya. Terus lama-lama jadi lebih gampang, semi-otomatis, sampai akhirnya bisa jadi respons alami otomatis. Gamno-deru ini dianggap kayak elemen yang hilang gitu. Elemen yang hilang, maksudnya? Yang bisa melengkapi atau menyempurnakan praktek pengembangan diri lain yang mungkin Anda sudah jalani. Kedengarannya bagus ya. Memberdayakan. Tapi gimana kalau kita nggak aktif melatih Gamno-deru ini? Ada risikonya nggak sih? Ada, dan buku ini cukup jelas soal itu. Kalau kita nggak aktif menetapkan kondisi untuk mengetahui, ibaratnya kita biarin pintu rumah kita kebuka lebar. Wah, Ya, sifat buruk, sifat stagnan bisa lebih gampang masuk dan ngambil alih. Artinya, kita nyerahin kualitas pengalaman kita ke kebetulan aja. Ke pola lama, ke ketidaktahuan. jadi reaktif terus ya? Betul. Bukannya sadar mengarahkan batin, malah jadi gampang keombang-ambing. Ini bukan soal hukuman ya, tapi ya konsekuensi logis aja kalau kita nggak pakai kapasitas kita untuk sadar. Oke, jadi intinya ambil tanggung jawab atas kondisi batin kita sendiri, momen demi momen. Persis. Dan pembebasan itu jadinya bukan konsep abstrak di langit, tapi dialami dalam sensasi, keadaan batin yang konkret.
Contohnya gimana tuh? Ya, momen bahagia murni dari dalam, piti, atau rasa tenang yang dalam, ringan karena beban lepas, keseimbangan batin UPK yang stabil walau kondisi luar naik turun, sampai akhirnya bebas dari penderitaan mental. Itu semua bisa dirasain ya? Bisa. Dan ngalamin sedikit aja dari kualitas itu, kata buku ini, udah jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Ini soal mengubah pengalaman subjektif Anda. Dari dalam. Dalam juga ya? Mungkin pertanyaan refleksi buat Anda yang dengerin. Momen kecil apa hari ini di mana Anda bisa coba secara sadar latihan menetapkan kondisi untuk mengetahui, sekecil apapun itu. Oke, jadi intisari penting dari bab 9 ini ya, pembebasan itu nggak nunggu nanti, dimulai sekarang. Sekarang juga, Dengan tindakan sederhana gam no deru, setiap kali berhasil, sekecil apapun, itu udah langkah nyata menuju kebebasan yang lebih besar. betul sekali. Nah, di penelusuran kita berikutnya, kita akan kenalan lebih dekat nih sama sosok di balik buku ini. Penulisnya Alan R. Scott dan gurunya Teaching Monk Surahpong. Inspirasi utama ajaran ini. Ya, menarik untuk tahu latar belakangnya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak diskusi kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya ya. Sampai jumpa. Nah, sebagai penutup, coba Anda renungkan ini. Kalau setiap momen tahu itu adalah langkah menuju kebebasan, kira-kira area mana dalam hidup Anda yang paling sering Anda hindari untuk diketahui? Dan apa ya yang mungkin berubah kalau Anda mulai berani menerangi sudut gelap itu pakai gam no deru? Coba direnungkan.